Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu analisis segmen jasa ekspedisi terhadap kepuasan pelanggan dengan menggunakan software Smart PLS 3. Next. Tabel kontennya dapat dilihat di slide berikut. Next. Introduction. Industri jasa merupakan salah satu industri yang perkembangannya cukup signifikan yang menjadi salah satu industri yang mulai diminati oleh masyarakat. Nah, salah satu industri jasa yang diminati ialah jasa ekspedisi. Nah, terutama di Indonesia itu bisnis jasa ekspedisi makin berkembang pesat dan saingannya semakin banyak. Nah, dengan begitu pelanggan mesti mencari layanan jasa yang bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap mereka. Prioritas sendiri adalah situasi ideal yang dilakukan pada pasar di mana konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen, yaitu dengan pola pembelian yang konsisten. Oke, next. Kualitas layanan dapat dilihat dari 5 dimensi yang antara lain itu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Nah, bentuk fisik satunya ialah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. Nah, sebagai contohnya seperti fasilitas fisik yaitu gedung, gudang, dan peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Reliability, kehadiran yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu ada responsiveness, yaitu ketanggapan, yaitu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan. Lalu ada assurance, yaitu rasa aman yang diberikan perusahaan dari segi keamanan maupun kerahasiaan kepada pelanggan. Empati, yaitu memberikan perhatian tulus kepada pelanggan. Nah, di mana suatu perusahaan diharap memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan yang secara spesifik. Nah, untuk bisa menarik hati pelanggan tersebut. Next. Tujuan dan metode. Tujuan dari penelitian ini ialah menemukan solusi dari permasalahan layanan jasa ekspedisi. Metode menggunakan kuesioner online dan aplikasi Smart PLS 3. Next. Untuk konseptualnya bisa lihat di saat ini. Ada jaminan kepuasan. Oke, metodologi. Metodologi dan penelitian ini kami meneliti seberapa puas pelanggan terhadap pelayanan ekspedisi suatu perusahaan. Data-data yang kami dapatkan ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, jumlah pengisi kuesionernya ialah 100 responden dengan 44 laki-laki dan 56 perempuan dengan rentang umur 18 hingga 28 yang tersebar di seluruh Indonesia. Next. Result yang akan dijelaskan oleh Franz Johannes. Baik, selanjutnya adalah result. Ada overloading yang berarti menunjukkan bahwa hasil loading faktornya ada 0,5 yang berarti keseluruhan kriteria atau indikator yang ada sudah menghasilkan data yang valid secara konvergen. Lalu ada cross loading yang dimana loading value yang dihasilkan harus lebih besar dengan variabel yang lainnya. Pada slide ditunjukkan bahwa loading value yang dihasilkan pada masing-masing indikator lebih besar dibandingkan dengan kriteria lainnya, yang berarti menunjukkan bahwa sebuah indikator tersebut menunjukkan hasil yang valid. Lalu dapat koefisien yang berarti menunjukkan bahwa signifikan nilai F-nya harus memiliki hasil lebih dari 1,96. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa indikator bukti fisik, empati, jaminan, dan responsifnya menunjukkan hasil kurang dari 1,96. Yang berarti menunjukkan indikator tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan indikator reliability menunjukkan statistik yang lebih dari 1,9 yang menunjukkan hasil secara signifikan. Selanjutnya ada validity dan reliability. Pada variabel bukti fisik menunjukkan bahwa keseluruhan hasil menunjukkan hasil yang lebih dari 0,6 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut konsisten. Lalu antara variabel bukti fisik dengan kepuasan pelanggan dikasih 0,214 yang berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sifatnya positif. Lalu ada variabel empati yang menunjukkan bahwa hasil 0,146 yang berarti kedua variabel tersebut bersifat positif. Begitupun seterusnya hingga menunjukkan bahwa keseluruhan hasil menunjukkan hasil yang positif. Lalu ada tabel R yang menunjukkan hasil 0,398 yang berarti 39,8% variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabelnya atau variabel dependen yang dihasilkan. Yang berarti sisanya 61,2% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang belum terdapat pada data. Lalu ada modul fit. Modul fit pada umumnya berjalan baik apabila hasil SRMR adalah
di bawah 0,8 dan nilai NFI yang dihasilkan juga tinggi. Pada gambar menunjukkan bahwa nilai SRMR yang didapatkan adalah 0,121 dan nilai NFI-nya sebesar 0,520, yang berarti model fit yang dihasilkan masih dikatakan mendekati kata baik. Lalu ada diskusi yang berarti dari keseluruhan data didapatkan kesimpulan bahwa kita akan menggunakan strategi pembobotan yang diurutkan dari besar ke kecil dengan memperhatikan seluruh generasi responden yang ada, yang tentu dibobot berdasarkan persepsi yang ada. Hasil urutan pembobotan terbesar terjadi pada reliability, kemudian ada bukti fisik, kemudian ada variabel jaminan, kemudian ada empati, dan yang terakhir juga ada responsiveness. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.